Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari global market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 805 billion dollar atau naik sekitar 1,14%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 16.600-an, Ethereum 1.215, BNB 245, XRP 0,34, Dogecoin 0,07, Cardano 0,25, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 0,78 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau. Kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 4%. Kenaikan paling signifikan atau top performernya adalah XRP, guys, dengan kenaikan 4,45% ke 0,34 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama disampaikan di sini Bitcoin Core Developer Hack Highlights Self-Custody Risk. Jadi, ada seseorang bernama Luke Dash Jr. klaim bahwa dia telah terkena hack, guys. Padahal dia termasuk kategori self-custody, atau dia menyimpan Bitcoinnya sendiri, oke, dia punya key-nya sendiri, tapi menurut saya kesalahannya adalah dia menggunakan semacam software gitu ya, atau apapun itu yang katanya safe gitu ya, untuk menyimpan password atau seed phrase-nya. Tetapi pada akhirnya seed phrase-nya itu ke-hack, guys. Oke, itu yang membuat dia kehilangan sebesar 3,5 juta dolar. Ini adalah sekali lagi pengingat buat kita semua, apalagi kalian-kalian yang merupakan investor dengan nominal yang cukup besar, untuk setidaknya gitu ya, setidaknya kalau misalnya kalian pengen aman, taruhlah aset kalian di beberapa tempat sekaligus gitu ya. Bahkan kadang kalau kalian beli cold wallet pun yang udah dikategorikan paling aman, masih ada resiko kehilangan. Artinya kalau misalnya kalian kehilangan barang fisiknya sekaligus juga kehilangan seed phrase-nya, ya kalian kehilangan aset kalian gitu. Resiko itu masih ada gitu ya. Jadi, kalaupun kalian pengen mendapatkan rasa aman yang paling maksimal menurut saya, itu kalian taruh aset kripto kalian ke beberapa tempat. Mungkin sebagian kalian taruhnya di cold wallet, sebagiannya kalian taruh lagi di exchange, kalian taruh lagi di decentralized wallet. Jadi, kalau misalnya kalian bermasalah di salah satu tempat, kalian masih bisa akses aset kalian di tempat yang lain. Tapi amit-amit lah gitu ya bermasalah, tapi ini kita cuma antisipasi. Terlebih lagi kalau misalnya aset kalian cukup banyak, misalnya sampai miliaran rupiah kalian taruh di kripto, tentunya akan sangat disayangkan kalau misalnya kalian ke-hack dan aset kalian hilang dalam sekejap. Gitu kan, itu kan kalian nggak mau terjadi ke kalian gitu kan. Dan menurut saya kesalahan dari orang ini satu-satunya adalah dia percaya ke satu software gitu untuk menyimpan seed phrase-nya. Dan saya pribadi juga tidak pernah menyarankan kalian melakukan hal yang sama, guys. Alias, kalau misalnya kalian punya cold wallet atau punya seed phrase di decentralized wallet gitu ya, jangan sekali-sekali kalian taruh ke software apapun. Oke? Baik mereka ngeklaim seaman apapun, itu masih dalam bentuknya digital gitu ya, dan kita nggak tahu apakah ada orang yang mampu nge-hack atau tidak. Jadi paling amannya gimana? Memang paling aman untuk sementara harusnya manual ya guys, alias kalian tulis ke kertas atau gimana, dan jangan ditaruh dimanapun. Sekalipun handphone kalian saya tidak sarankan gitu kalau kalian foto dan lain sebagainya. Takutnya gitu ya, ada yang jago lalu bisa nge-hack, who knows. Paling amannya menurut saya masih manual gitu ya. Atau kalian beli apa kayak gitu kan, kemudian kalian tuliskan, dan kemudian kalian taruh mungkin di safe deposit box atau apa terserah lah gitu. Jadi intinya manual itu masih lebih baik, tetapi tentunya resikonya tetap masih ada juga di mana mungkin bisa dilihat oleh orang lain kalau misalnya mereka berhasil mencuri fisiknya gitu ya. Mungkin kalian taruh di kertas atau apa. Tapi semuanya itu ada resikonya, guys. Oke, tapi kalau yang manual mungkin lebih bisa kalian kontrol. Artinya ini barang fisiknya yang kalian tuliskan seed phrase atau passwordnya, itu kan kalian pegang sendiri. Kalian yang kontrol. Mau ditaruh di mana, kalian yang tahu seaman apa, dan ya, itu udah yang paling aman menurut saya. Daripada kalian harus percayakan seed phrase kalian ke
software-software yang kita nggak tahu apakah benar-benar aman atau tidak, gitu ya. Jadi ini adalah yang pertama, guys. Kalau misalnya kalian tertarik misalnya untuk pengen membeli cold wallet, salah satu alat paling aman menurut saya untuk bisa menyimpan aset kripto kalian, kayak saya sarankan kalian belinya di website resminya saja. Linknya juga sudah saya sediakan di kolom description box supaya kalian nggak salah aja gitu ya. Kolom description box sudah ada website resmi Ledger-nya. Kalian klik saja, kemudian belinya di sana. Saran saya gitu ya. Walaupun tentunya dari sana kalau kalian beli langsung, karena websitenya resmi dan dari luar negeri, otomatis kalian harus bayar pajak sehingga ya harganya sedikit lebih mahal daripada kalau kalian beli di e-commerce lokal. Tapi menurut saya itu worth it gitu guys, karena saya merasa lebih aman kalau beli dari websitenya langsung. Saya nggak tahu kalau misalnya saya beli di e-commerce lokal ya, saya nggak nuduh guys, tapi saya takut aja, parno gitu kalau misalnya ada yang udah pernah dibuka atau gimana. Nah, itu yang saya takutkan gitu. Tapi bukan berarti tidak aman ya kalau beli di e-commerce lokal, saya hanya lebih nyaman kalau beli di websitenya yang resmi gitu ya. Jadi itu aja saran saya. Itu yang pertama, guys. Kemudian yang kedua, ini mungkin untuk para gamers harusnya udah tahu semua. Final Fantasy Creator reveals aggressive investment in blockchain games. Untuk kalian yang suka main game, harusnya kalian semuanya bakalan tahu yang namanya Final Fantasy. Apalagi kalian yang sering main PlayStation gitu ya, harusnya tahu. Salah satu game yang paling terkenal sepanjang masa. Dan perusahaan yang membuat game ini namanya adalah ini guys, Square Enix. Oke? Dan mereka mengatakan the company behind the Final Fantasy franchise says blockchain games will be a major focus of its strategy going forward. Final Fantasy creator Square Enix is set to double down on blockchain game development despite turbulence in the crypto market. Jadi ini tentunya berita baik gitu ya. Kita melihat mulai banyak sekali developer game yang sangat terkenal itu mulai merasa harus masuk ke dunia blockchain agar tidak ketinggalan gitu guys. Dan inilah kenapa saya sampaikan kalau misalnya teman-teman memang hobi untuk investasi di koin-koin yang bertema play to earn atau intinya games lah gitu ya, blockchain games, saya rasa akan lebih baik kalau misalnya kita menunggu di cycle berikutnya. Karena di cycle berikutnya kemungkinan sudah akan banyak game-game yang terdevelop dengan baik gitu ya. Kemudian permainannya mungkin jauh lebih asik daripada game-game yang kalian bisa lihat sekarang. Oke. Game-game, saya nggak mau sebut namanya gitu ya, blockchain games yang sekarang itu dibuat, rata-rata itu tujuan utamanya hanya untuk mencari keuntungan, guys. Alias play to earn, itu saja yang dijual gitu. Artinya kalian main game tersebut, kalian bisa dapatkan penghasilan. Tapi sisanya, rata-rata gamenya itu tidak asik untuk dimainkan. Sedangkan kita tahu itu, untuk sebuah game dapat bertahan dengan jangka waktu yang lama, perlu yang namanya keasikan. Kalau misalnya kita nggak ketagihan main gamesnya, ya paling kita main cuma sekali dua kali gitu kan, habis itu kita nggak main lagi. Tapi kalau misalnya ketagihan kita main gamesnya asik untuk dimainkan, ya walaupun tanpa ada penghasilan pun kadang kita akan mainkan gamesnya gitu. Nah, itu yang kita mau cari guys. Kalau misalnya kalian pengen investasi di coin-coin games nantinya, carilah menurut kalian games yang bisa membuat orang ketagihan untuk bermain, terlebih lagi kalau misalnya nanti mereka bisa mendapatkan penghasilan. Oke? Dan mungkin perusahaan-perusahaan seperti ini yang bisa kalian lirik gitu, yang sudah berpengalaman ketika untuk ngedevelop sebuah game yang sudah cukup terkenal juga, seperti Square Enix. Mereka mempunyai anak perusahaan namanya Symbiogenesis juga di sini. Oke? Dan mereka mengatakan mereka bakalan mencoba gitu ya untuk mendevelop game di dunia blockchain. Dan mudah-mudahan gitu ya kita melihat semakin banyak developer games terkenal yang mulai start untuk masuk, sehingga pilihan kita untuk berinvestasi semakin banyak gitu ya. Walaupun tentunya ketika ada nama-nama besar masuk seperti ini, biasanya ketika launching, ya harganya udah mahal biasanya. Tapi ya pada intinya, kalau misalnya kalian pengen investasi di coin-coin games, saya rasa cycle berikutnya dan mungkin dari tahun 2025 sampai 2030, itu adalah sweet spot-nya menurut saya. Kemungkinan dari sana games-games blockchain sudah rata-rata mulai terdevelop dengan baik gitu ya. Mungkin dari segi grafis, dari segi gameplaynya semuanya udah baik. Dan dari sana mungkin kita baru bisa melihat ada sebuah game yang lebih sustain. Kalau untuk game-game sekarang bukan berarti nggak bisa sustain, tapi saya rasa dari segi grafisnya, dari segi gameplaynya itu masih sangat kurang.
gitu ya. Jadi menurut kalian gimana guys dengan adanya developer Final Fantasy itu mulai masuk ke blockchain games? Apakah menurut kalian ini adalah berita baik atau buruk? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan juga yang terakhir, ini adalah sebuah pengingat juga untuk kalian guys, gitu ya, bahwa jumlah Bitcoin yang beredar di market itu tidak sebanyak yang kalian perkirakan guys. Kenapa? Jika kalian perhatikan dari datanya di sini, maka kita bisa tahu gitu ya, bahwa dari total 19.248.000 Bitcoin yang sudah berhasil ditambang, sebenarnya ada sekitar 5 jutaan Bitcoin itu yang tidak pernah bergerak lagi lebih dari 5 tahun. Oke, jadi ini dibagi menjadi 3, short term holders atau pemegang jangka pendek, medium term holders atau pemegang jangka menengah, dan long term holders atau pemegang jangka panjang. Nah, kategorinya kalau short term holders itu yang dari beli belum sampai 1 hari sampai 1 tahun. Sedangkan yang medium itu 1 tahun sampai kurang lebih 5 tahun. Sedangkan yang long term holders itu dihitung baru mulai dari 5 tahun sampai lebih dari 10 tahun. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, sudah ada 5 juta Bitcoin. Atau kalau misalnya kita hitung hampir seperempat, atau kita hitung seperempat dari total supply Bitcoin, itu yang tidak pernah digerakkan lagi lebih dari 5 tahun guys. Bahkan ada yang sudah lebih dari 10 tahun. Dan ini kemungkinan besar ya, sebagian dari sini mungkin memang karena kehilangan, atau kehack, atau masih disita, dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kita tahu adalah bahwa ternyata supply Bitcoin itu yang beredar sekarang tidak sebanyak yang kita kira. Oke, 5 juta sudah tidak bergerak sama sekali. Kemudian ada 7 juta Bitcoin yang on the way mungkin menuju ke long term holder. Karena kalau yang medium, itu dari 1 tahun sampai 5 tahun. Itu ada 7 juta Bitcoin. Sedangkan yang short term holder itu cuma ada 6 jutaan. Jadi kalau kita totalkan, itu medium dan long term holder itu memakan 12 juta Bitcoin, oke? Dan yang short term holder itu cuma 6 juta. Jauh lebih banyak. Artinya kita melihat apa? Bahwa semakin banyak orang-orang yang merasa perlu untuk nge-hold Bitcoin jangka panjang gitu ya, dan mungkin mereka percaya bahwa Bitcoin adalah aset masa depan. Gitu ya. Apakah kalian akan termasuk salah satunya yang mungkin nanti termasuk kategori orang-orang yang nge-hold lebih dari 10 tahun? Kalau misalnya iya, ya harusnya gitu ya, harusnya pada saat kalian menjual itu harganya udah akan jauh lebih tinggi daripada ketika kalian pertama membeli. Tapi ya kemungkinan besar, sebagian besar tidak akan mampu gitu ya nge-hold lebih dari 10 tahun. Paling juga ada yang kadang gini, ada yang kadang beli, dapatnya sih harganya murah gitu ya, belinya di 15.000. Dan awalnya planningnya sih pengen hold long term gitu kan. Tapi ketika harga Bitcoin mulai start naik ke 20.000, tangannya mulai gatel nih. Wah, kok saya udah mulai cuan nih, belinya kemarin 15.000. Sekarang 20.000 udah dapat cuan 25-30%. Ambil aja lah ya kok ya, daripada turun lagi gitu. Nah, yang model-model seperti itu gitu ya, yang kadang agak susah gitu kalau misalnya mau menciptakan semacam wealth yang cukup besar. Karena kalian nggak mampu hold long term, kalian pengennya dapatnya cuan-cuan tipis kemudian ambil, asal hijau ambil gitu. Nah itu adalah mindsetnya trader harusnya. Kalau kalian pengen cuan 20-30% kemudian ambil, atau misalnya cuma cuan 5-10% ambil, itu lebih cocok sebenarnya traders gitu. Kalau misalnya long term holder, apalagi kalau di crypto ya, yang high risk, ya harusnya target kalian kalau investasi minimal cuannya ya ratusan persen gitu guys. Kalau cuma targetnya 10-20%, ya trading juga bisa gitu loh. Ya kan? Jadi itu adalah beberapa data yang pengen saya sampaikan untuk kalian hari ini. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin guys, dan kita langsung mulai dari 1 hour chart saja. Nah, untuk teman-teman yang udah nonton video saya kemarin, harusnya tahu gitu ya, kita ada bahas bahwa ada potensial ascending triangle tercipta di sini. Dan ketika kita breakout dan kemudian bertahan di atas area tersebut, maka menurut saya chance-nya cukup besar bahwa kita akan at least menyentuh area sekitar 16.700, which is sudah kita lakukan, gitu ya, kita udah lakukan persis. Dan sekarang kita sedang terkonsolidasi lagi guys. Oke, menurut saya sekali lagi selama kita maintain di atas area di sini, harusnya kita akan bisa mendapatkan pelanjutan kenaikan gitu ya. Dan menargetkan ke sekitaran area 17.000. Oke, kalau kita zoom in ke 15 minute chart, maka ada pattern baru yang start untuk tercipta gitu guys. Walaupun ini mungkin tidak semuanya setuju gitu ya, tapi yang saya lihat bisa jadi adalah kita akan start untuk melihat potensial terciptanya broadening wedge di sini. Oke. Nah,
Jika ini memang valid gitu ya, dan selama kita tidak breakdown di bawah area lower trendline di sini, maka ini masih valid menurut saya patternnya, dan ini harusnya adalah pattern correction. Dan bisa jadi kita akan melanjutkan kenaikan ke atasnya menuju ke area 17.000 di sini. Oke, invalidasinya apa? Invalidasinya sesimpel kalau ternyata kita breakdown di bawah lower trendline-nya. Oke, terlebih lagi kalau kita breakdown dari trendline yang tercipta di sini, jadi ada dua trendline yang menurut saya cukup penting untuk kita pantau gitu ya. Kalau ini kita break keduanya, maka tentunya kita mempunyai chance yang cukup besar untuk kembali nge-retest area low terakhir 16.300-an. Oke. Atau itu kalau tidak mampu bertahan, kita kemungkinan besar sudah akan menuju ke area yang sangat-sangat krusial, yaitu adalah sekitaran area 15.700 sebagai area yang menjadi major support yang mudah-mudahan juga mampu kita tahan ya kali ini kalau ternyata kita akan drop dari sini. Karena kalau tidak, tentunya kita akan menuju ke lower low baru dan next target tentunya akan ada di sekitaran area 14 sampai 12.000 gitu ya. Jadi untuk sementara selama pattern ini hold gitu ya, maka ini saya consider sebagai pattern konsolidasi untuk kemudian kita continuation ke atas dan menuju ke target berikutnya di sekitaran area 17.000. Invalidasinya juga tadi sudah saya sebutkan gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang hobi high risk, mungkin ini bisa menjadi salah satu setup bagi kalian. Kalau ternyata kita kembali nge-retest lagi ke sekitaran area di sini, oke. Dan kemudian ada membuat double bottom atau apapun itu, ini mungkin bisa menjadikan setup untuk menargetkan minimal lagi ke area upper trend line-nya di sini. Kalau ini minimal mampu kita tebus, maka next targetnya tentunya akan ada di sekitaran area 17.000. Oke. Jadi untuk teman-teman yang kemarin sudah sempat masuk misalnya dari sekitaran area di sini gitu ya. Ini kemarin kan ascending triangle gitu ya. Kalau udah sempat masuk dari sini, ya sudah, mungkin setidaknya kalian sudah bisa menggeser stop loss kalian ke area entry untuk meminimalisir resiko yang ada. Untuk teman-teman yang belum sempat masuk, ya mungkin ini bisa menjadi peluang kalau ternyata kita akan mendapatkan ada reversal pattern dari sini. Ini tentunya hanya untuk short term saja gitu ya, kalau misalnya teman-teman pengen untuk menargetkan minimal ke sekitaran upper trend line-nya lagi. Sekali lagi, invalidasinya adalah kalau ternyata kita jebol dari kedua trendline ini, maka saya rasa long setup-nya tidak lagi valid untuk diambil, dan ini kemungkinan justru bisa menjadi short setup bagi kalian semua, gitu ya. Tapi ini saya tidak akan ambil karena ketika kita break dari sini, ini kita sedang berada di area support, terkecuali kita berada di bawah area tersebut dan kemudian mendapatkan bearish continuation pattern dan kembali nge-retest area di sini. Ini baru bisa saya jadikan sebagai sebuah setup untuk short. Seperti yang mungkin terjadi di sini, guys. Nah, kalau ini hal yang serupa terjadi misalnya, nah ini juga bisa dijadikan peluang untuk short. Gitu ya. Jadi saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini, guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.